mereka bertugas untuk apa? Menjaga rahasia langit. Menjaga rahasia langit. Karena para jin, iblis dan pasukannya itu sering nyolong berita. Dan kalau zaman dulu dukun itu sakti-sakti, Pak. Jadi kita tahu misalkan Pak Lu besok akan ini akan itu udah tahu tuh di langit. Nah ini pasukan iblis ngintip, wah Pak udah segini-gini. Nah dikasih kabar kan ke dukun, makanya dukun itu sering tahu kejadian yang akan datang. Kenapa? Dia bersekutu dengan setan. Nah tugas malaikat itu ketika ada jin yang atau setan yang memberita, dia akan melempar sampai mana. Tugas malaikat itu menjaga pasukan, menjaga rahasia berita-berita. Makanya dukun dulu sakti-sakti, Pak. Dukunnya sakti, nah, karena langsung mau diminta di sana. Jinnya juga sakti, yang dulu malaikat. Makanya seringkali mereka itu tahu berita-berita langit, ya. Cuma kembali saya bilang jangan percaya. Kenapa? Karena yang namanya setan itu biasanya ngasih harapan palsu, kasih janji-janji dan angan-angan. Makanya orang Pak atau surat kadal fak ayam berkufur, hampir saja kefakiran, kemiskinan itu akan berkata kepada kekafiran. Orang paling susah ekonomi, Pak, nekat. Orang paling susah ekonomi, nekat. Pesugihan dah. Dia tahu pesugihan itu nggak boleh, itu muslim. Tapi kalau lagi miskin, Pak, lagi kepepet, apapun dilakukan. Jangan sembunyi-sembunyi kayak gitu. Jangan meduk berbahasa kasar ya. Yang ngerampok dah. Kenapa? Karena dalam kondisi fakir. Dan orang itu kalau lagi kelelep, itu biasanya nalarnya namanya. Contoh, punya utang ratusan juta, kejar-kejar, temennya, kita kembung ya, gitu. Wah sakit gini. Ngikut Pak. Sampai di sana, Bapak kalau kesini bawa uang 2 bawa sini, terus tutupin pakai karung. Nanti 3 hari baik lagi, nanti akan jadi pecahan 50.000. Iya aja percaya. Ada nggak gitu? Penggandaan uang taruhlah tuh 2 ribuan di sebuah wadah 3 hari dah, nanti 3 hari baru buka. Kalau sebelum 3 hari dibuka nanti akan gagal, bisa hilang. Dia percayanya tuh 3 hari gitu. Begitu dibuka kosong kan, wah alasannya ada yang betul-betul. Kenapa nggak begini, kenapa gitu? Kenapa? Orang itu kalau sudah fakir cenderung akan melakukan perbuatan kafir. Fakir itu bukan berarti fakir ekonomi saja, termasuk fakir iman. Semakin tinggi kaya, semakin banyak harta orang, semakin besar korupsinya, kan gitu. Orang yang pada korupsi emang gajinya kecil. Tanya koruptor di Indonesia, emang uangnya di rekeningnya sedikit. Tapi kenapa selalu berbuat demikian? Begitu lagi gitu. Kenapa? Fakir, miskin di dalam hati, selalu kurang dan kurang. Ciri-ciri orang miskin adalah orang yang selalu kekurangan. Ciri orang kaya adalah orang yang selalu cukup. Makanya kalau kita selalu kurang, jangan-jangan kita miskin. Walaupun mobil kita punya, rumah kita punya, selalu kurang tentang materi, jangan-jangan kita miskin, nggak ada kewenangan, nggak bisa terima, nggak ada syukurnya. Pada yang dengan harta mau banyak mau sedikit pasti diis. Wasama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud, dan hari yang dijanjikan. Ayat ini kalau buat orang mukmin saat itu ini jadi angin segar. Dah tenang, yang takut. Allah punya tentara. Allah punya tentara. Bisa baca kan kalau kita lagi nonton film tuh ada
dilecehin. Ingat wal yaumil ma'qiyah, suatu saat lo pasti akan dibalas. Kan gitu kan? Nah ini wal yaumil ma'qud, dan hari yang dijanjikan. Ada yang mengatakan bahwa yaumil ma'qud maksudnya apa? Nanti hari yang apapun nanti akan diperhitungkan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama langit dan gugusan-gugusannya, yakni bintang-bintangnya yang besar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Matahari itu adalah bintang. Matahari adalah bintang. Apa bedanya bintang sama satelit? Kalau satelit dia tidak punya cahaya, dia hanya memantulkan. Contohnya bulan. Bulan nggak punya cahaya. Bulan bercahaya itu karena memantulkan sinar dari matahari. Nah, benda langit yang memiliki sinar sendiri namanya bintang. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari adalah bintang paling dekat dengan bumi. Dan matahari warnanya apa? Oranye, merah. Sementara bintang yang paling panas warnanya biru. Jadi matahari itu bintang yang paling dingin, yang paling adem dibandingkan bintang-bintang yang lain. Yang paling ademnya segitu Pak, matahari. Bisa dibayangin bintang yang warnanya biru. Kemudian wal yaumil ma'qud wa syahidi wa masyhur. Ulama tafsir berbeda pendapat berhubungan dengan maknanya. Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa diceritakan hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, kata Rasulullah yang masuk dengan wal yaumil ma'qud wa syahidi wa masyhur. Wal yaumil ma'qud yakni yaumul qiyamah. Jadi kata Rasulullah, yaumil ma'qud itu adalah hari kiamat. Dulu suatu hari Siti Aisyah Rasulullah dari sedang menerima Siti Aisyah malam-malam. Rasulullah tiduran di pangkuan, di pahanya Siti Aisyah. Mesranya Rasulullah ya. Jadi tidur di bangkuannya Siti Aisyah, Rasulullah tidur di bangku. Nah tiba-tiba Siti Aisyah melihatin wajah Rasulullah, terus tiba-tiba nangis di atas. Tetesan air mata Siti Aisyah jatuh ke pipinya Rasulullah, kena mukanya. Rasulullah bangun. Ditanya Rasulullah, ya Umairah, kenapa nangis? Kamu kenapa nangis? Kata Siti Aisyah begini, Rasulullah, kira-kira nanti di akhirat, di hari kiamat, kamu ingat istri-istrimu kan? Ingat aku kan? Sambil ditanya deh, kalau sekarang kamu ada di pangkuanku, gitu kan? Nanti di hari kiamat itu, kamu ingat aku nggak? Ingat istri-istrimu? Ditanya kayak gitu, apa kata Rasulullah? Rasulullah, demi jiwaku, demi Allah, demi jiwaku yang ada di tangannya. Maksudnya bahwa nanti di hari kiamat ada 3 waktu manusia tidak akan ingat orang lain kecuali ingat hanya diri sendiri. Ya di hari kiamat kita nggak bakal ingat siapa-siapa, kita hanya ingat diri kita sendiri, hanya ingin menyelamatkan diri kita sendiri. Pada saat itulah di 3 waktu itulah nggak ada kesempatan, nggak ada waktu memikirkan orang lain, pasti akan menyelamatkan diri masing-masing.